apapun yang terjadi dalam perasaan, pikiran, termasuk juga apa yang kita lakukan ya, itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh zat-zat kimia di dalam otak kita. Apa perlu masuk rehab dok kalau udah kayak gitu? Kalau kecanduan, iya. ya, kalau kecanduan sampai sekian ini, ya kan, perlu ada Perlu, ya. rehabilitasi. Pisau itu bisa pakai masak, bisa pakai bunuh orang, tapi bukan salah pisaunya, salah yang salah gunakan, ya kan, gitu. Nah, apakah obat-obat psikiatri itu termasuk narkotika? Halo my friends, jumpa lagi bersama saya Ardan dan Dr. Ai Halo my friends. di Jadi Gini season 2 episode season 1. Makanya posternya berubah, framenya berubah. Kita lagi pengen refresh. Ya kan dok? Bosen lah ya kan. Ya bosen lah, udah Orangnya 16 nggak berubah-berubah ya kan. Posternya berubah lah, jadi orangnya nggak berubah. Iya gitu. Gitu. Acara ini live dari Discoria 88 Studio. Dan acara didukung sepenuhnya oleh Mercy White Division, gsterai.com, Komunitas Teman Baik, dan Discoria 88. Iya, kita sapa-sapa Apa dulu. kabarnya Sabtu malam? Ya, apa kabar? Malam Minggu ya, malam yang panjang. Itu maksudnya gimana ya? Malam Minggu, malam yang panjangnya gimana? Malamnya berasa panjang, kan kita biasanya kongko. Selama pandemi sih selalu sih waktu terasa panjang. Iya sih, kerasa Ya ya. kan? Lambat gitu ya, lama gitu ya. Ayo dong, pada sapa-sapa dong. Ya, ada Iyai. Absen. Iyai Yastri, hello. Apa ini? Yang masuk. Oke, ada Geisha So. Agus sudah Wah, remaja. itu pemirsa setia. Kayaknya Pemirsa harus setia. dapat ini ya. Ninda R. Siapa Dea? 008 Hai 0116 Yuwa Nadi, Tika Swari, Dania Makeup, Agus Suwardi. Rebecca Wah, BCE, Didek Widya. Wah, ada tuh. Wah, ibu saya nonton. Serius Iya. siapa? Reki Marwanto. Halo Ma. Halo Ma. Ya, ini Wah, udah masuk nih. banyak. Emi Eji, Monica Florida. Wah, Thank dari you, jauh Pak dari Komang. Florida nonton. Iya loh. Gimana Jam tuh? berapa tuh di sana sekarang ya? Iya. Khusus mantengin topiknya apa sih? Topiknya adalah lepas dari obat penenang. Waduh. Gimana tuh ya? Gimana dok? Heeh. Obat penenang apaan sih dok? Nah, ini banyak tuh orang berpikir ya kan. Nah, jadi stigma itu kalau semua obat dari psikiater tuh obat penenang, ya kan, obat yang bisa bikin ketergantungan, berbahaya gitu. Nah, itu sebenarnya ada kesalahan, ya kan. Jadi gini, Gimana dok? yang dimaksud sebenarnya penenang dalam kedokteran, namanya kan tranquilizer. Tranquilizer itu sebenarnya jenis antipsikotik sebenarnya. Antipsikotik justru ya? Iya. Alpridol, Risperidon, Clozapine. Itu tranquilizer. Iya kan? Kan kalau tranquilizer artinya obat penenang. Iya. Tetapi banyak yang dimaksud. Kenapa sih orang pengen tuh lepas dari obat penenang? Maksudnya tuh golongan obat-obat yang benzodiazepin. Apalagi tuh dok? Makhluk apa itu? Jadi biasanya obat-obat yang digunakan untuk obat tidur. Oh. Ya kan, dan memang rawan disalahgunakan, ya kan, karena dia beberapa situasi digunakan untuk obat anti cemas, tetapi bukan itu obat yang utama untuk obat anti kecemasan gitu. Jadi benzodiazepin tuh ya nggak boleh sebut merek patennya ya, tetapi golongan-golongan tuh biasanya yang salah gunakan tuh nitrazepam, yang pam-pam kan. Alprazolam, Lorazepam masuk, cuman tenang aja, itu nggak terlalu banyak ya. Yang paling banyak tuh clonazepam, ya, nitrazepam, alprazolam. Ya kan beberapa kali artis ditangkap, ya kan, karena menggunakan obat-obat itu bukan obat yang salah, tetapi disalahgunakan dengan dosis yang tidak tepat, tidak lewat pemeriksaan dokter. Nggak pakai resep ya? Bukan berarti obatnya salah atau obat itu berbahaya, enggak. Semua sebenarnya prinsipnya obat kalau digunakan dengan benar, ya kan, akan mendapatkan manfaat yang baik. Tetapi kalau penggunaannya salah, ya tentu mendapatkan bahaya. Semua antibiotik, ya kan. Paracetamol diminum 12 kali kalau nggak ini.
Wah, ada ya dok. Kalau nggak gastritis, ya kan. Tapi bukan berarti paracetamol salah. Kita yang menggunakannya salah. Iya. Tuh, jadi mana dulu nih yang mau kita bahas? Oke, secara umum ya. Iya. Nah, obat penenang ya. Jadi obat psikiatri itu, obat jiwa itu banyak sebenarnya ya. Tapi sebelum bahas ke sana dulu, mungkin ada juga nih yang newbie ya kan, penonton yang newbie jadi gini ya kan. Ya kenapa sih kita sampai perlu ya kan minum-minum obat jiwa ya kan? Bukankah itu bisa semua kegalauan ya kan, semua apa namanya gejala-gejala pikiran, perasaan itu bisa dihilangkan dengan rasa bersyukur ya kan. Yeah. Bersyukur, berdoa, ya kan, sabar, ya kan, nggak usah dipikirin, ya, enggak ikhlas, enggak sebenarnya. Jadi begini, apapun yang terjadi dalam perasaan dan pikiran, termasuk juga apa yang kita lakukan, ya, itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh zat-zat kimia di dalam otak kita, namanya neurotransmitter, ya, ada serotonin, ada dopamin, ya. Ada gamma aminobutyric acid, ya kan, ada norepinefrin, ya kan, ada lagi yang banyak, ya. Nah, artinya kalau ada yang tidak seimbang di sana, gitu. Kalau sedih kan bisa aja kan, semua orang bisa sedih. Justru kalau nggak bisa sedih gangguan, ya kan. Iya. Tapi kalau sedihnya kok terus menerus, ya kan, bahkan penyebabnya sudah mulai menghilang tapi kok masih, ya kan, dan sebagainya, atau cemas ya, cemas kan biasa ya. Nah, semua orang pernah ya, bahkan kita perlu bisa mengalami cemas. Tetapi ada yang cemas terus-terusan, sampai mengganggu tidur, ya kan, sampai merasa ini akan segera mati dan sebagainya. Nah, itu semua sebetulnya ada di gangguan neurotransmitter tadi. Bahkan yang orang-orang stigma sebagai gila, ya. Kita gunakan bahasanya sekarang adalah orang dengan gangguan jiwa berat, ya. Ini namanya schizophrenia. Jadi itu juga, jadi yang dimaksud schizophrenia ini ada suara-suara yang ngomong di telinga, ya, kemudian berkomentar, ya kan, menyuruh, memerintah. Kadang-kadang orang sautin, ya, kelihatannya dia bicara sendiri dan sebagainya. Nah, itu pun juga sebuah gangguan, ya kan, yang bisa diobati. Iya. Ya, jadi salah satu terapinya, bukan satu-satunya, adalah obat, ya. Nah, tetapi caranya mesti tepat. Nggak bisa nih baru dengar-dengar dari jadi gini terus, wah kayaknya dokter Ai bilang nih, ini nih obatnya. Kemudian dicari, beli, nggak boleh. Iya. Ya, harus lewat pemeriksaan. Sering kadang-kadang di Instagram nanya DM gini. Diagnosa saya apa kira-kira dok? Nah, obatnya apa ya? Nggak bisa. Tidak sesimpel itu. Itu jadi salah. Ya. Jadi kita lihat walaupun itu terjadi di otak, tapi manifestasinya atau gejalanya bisa didapatkan dari wawancara klinis yang lengkap, ya, yang mesti ketemu. Dari situ dipilihkan obatnya. Jadi obat jiwa itu nggak gitu-gitu aja, nggak, jenisnya ada. Ada antipsikotik, ya, ada anti cemas. Saya nggak sebut antidepresan karena dia kadang-kadang bisa untuk macam-macam. Oh gitu. Jadi ya yang dimaksud antidepresan kan yang bekerja di serotonin tuh. Ada misalnya golongan namanya selective serotonin SSRI reuptake inhibitor, ya kan, SSRI. Nah, itu dia meningkatkan serotonin, ya, bisa misalnya pada depresi. Sebenarnya obat utama juga untuk kecemasan, gitu. Jadi bukan golongan benzodiazepin. Tapi saya sering menggunakan benzodiazepin, tapi hanya untuk awal. Nah, nanti kita bicarakan, ya kan. Oke, kita sekarang batasi ya. Yang kita bahas di sini yang dimaksud obat penenang yang ada di masyarakat itu adalah obat-obat, ya, golongan itu benzodiazepin yang sering disalahgunakan, ya kan, menyebabkan ketergantungan ketika salah menggunakannya. Tapi kapan sih kita disebut kecanduan atau ketergantungan? Baru saya mau nanya. Itu saya sudah bisa membaca, menangkap dari sini. Pakai telepati ya dok ya? Enggak lah, nanti kita dibilang gangguan nanti ya. Telepati. Enggak. Bercanda. Enggak. Itu apa? Karena saking seringnya ya kita ini. Lagi pula saya tadi juga sudah lihat ya kan catatannya. Nggak boleh. Itu. Kapan sih orang disebut sebagai kecanduan atau ketergantungan? Jadi ada beberapa tanda, ya kan. Yang pertama adalah ada namanya toleransi.
Bukan toleransi pelajaran di IPS ya. Tapi bukan di PMP. Ketahuan umur ya. Iya, ketahuan banget. PPKN ya. Bukan itu. Tapi toleransi yang dimaksud adalah gini. Kan kita diberi obat tuh. Nah, sekarang misalnya 1 mili. Enak nih sebulan. Kemudian bulan depan nggak enak 1 mili. Mesti meningkat jadi 2 mili. Naik terus ya. 2 mili enak sementara waktu. Nanti jadi 3 mili. 3 mili. Jadi untuk mendapatkan efek yang sama dibutuhkan dosis yang terus meningkat. Gitu. Ya kan? Jadi ada toleransi. Makanya pada orang-orang yang kecanduan atau ketergantungan ada istilah overdosis. Ya, itu bukan orang iseng tiba-tiba minum dosis yang tinggi, enggak. Memang perlahan-lahan kemudian meningkat sampai dosis yang membahayakan ya. Kemudian nomor 2 ada gejala putus asa. Jadi kalau nggak minum ada gejala-gejalanya sakau yang orang bilang ya kan. Tapi bukan berarti misalnya nih orang tensi tinggi minum obat anti hipertensi turun, begitu nggak minum naik lagi, itu bukan gejala putus asa. Itu memang belum tuntas. Ya kan? Gitu. Gejala putus asa lain, misalnya keluar cairan dari semua lubang, kepikiran nggak kayak gitu, nyeri, padahal itu bukan obat nyeri misalnya. Serem juga ya dok ya. Itu ya kadang-kadang mengganggu mood kita, perilaku kita berubah, jadi cepat emosi dan sebagainya ya. Itu padahal obat itu bukan ditujukan untuk hal itu. Ya. Makanya ada dimasukkan dalam obat-obat yang dibatasi ya. Itu. Nah kalau putau ya itu bukan obat itu. Lain nih, ada zat yang di jalanan ya kan. Ada juga yang memang obat khusus disalahgunakan, misalnya obat bius dan sebagainya. Obat bius jelek apa bagus? Ya tergantung. Nah itu banyak orang kan, waduh enggak dok, nah kalau anti sama obat bius nanti kalau operasi misalnya usus buntu nggak pakai anestesi, wah ya kan enggak. Jadi obat itu sama seperti pisau. Pisau itu bisa pakai masak, bisa pakai bunuh orang. Tapi bukan salah pisaunya, salah yang menyalahgunakan. Ya kan gitu. Nah apakah obat-obat psikiatri itu termasuk narkotika? Bukan, jelas bukan. Ya kan, psikotropika ya, artinya psikotropika itu yang mempengaruhi ya keadaan di dalam otak kita. Apapun namanya psikotropika. Jadi bukan obat terlarang, enggak ada yang melarang. Dibatasi penggunaannya sesuai indikasi. Nah kalau narkotika berarti apa aja dok? Banyak ya, obat-obat bius. Berarti narkotika itu sebenarnya substance yang bisa dipakai untuk keperluan yang baik, cuma disalahgunakan. Ya, kebanyakan anti nyeri biasanya. Iya, disalahgunakan. Tetapi itu yang obat kedokteran. Kalau yang di jalanan lain lagi, itu kan memang dibuat untuk menimbulkan kecanduan. Jadi bukan obat di apotek dipakai. Oke. Gitu. Itu sih ya. Melenceng dikit nih biar kita tahu ya kan nih batasannya. Jadi hati-hati kalau kita pakai obat lama, bukan berarti kita kecanduan atau ketergantungan. Obat hipertensi, obat diabetes. Jadi obat-obat yang memang digunakan, diciptakan untuk jangka panjang. Ya kan, artinya aman ya dengan dipantau itu untuk jangka panjang. Lalu obat penenang. Nah, ini kan sering nih sampai ada bahasa di jalanan ya. Pakai boti. Ya. Apa tuh, Dok? Ya itu. Menyalahgunakan obat-obat penenang ini, obat tidur ini. Kenapa namanya boti? Namanya boti, nggak tahu. Saya tanya singkatannya ada nggak? Nggak ada. Jadi dia minum ya obat. Nah, kita nggak boleh nih bilang nama brandnya yang terkenal di jalanan, ya kan? Tetapi isiannya ada nitrazepam, ada estazolam, ya, kemudian ada clonazepam, ya. Pokoknya yang pam sama lam. Ya, begitu. Tapi bukan berarti itu obat jelek loh, enggak ya? Itu ada indikasinya. Ketika orang dengan indikasi tertentu diberikan itu bagus, ya kan, bagus. Nah, kapan sih kita kenapa sih orang banyak nih menyalahgunakan obat penenang, ya kan? Nomor satu adalah pertama stigma, ya. Kalau kita nggak enak, nggak nyaman, akhirnya keluarga bilang apa? Itu galau biasa aja, kamu kurang ibadah nih, ya kan? Perlu bersabar dan sebagainya. Bersyukur. Lain. Ya kan? Bukan berarti itu nggak penting, itu penting, tapi nggak ada hubungannya sama ini, ya.
Kemudian orang-orang yang mempunyai kemudian depresi, ya, kecemasan, nggak tahu nih mesti ngapain. Akhirnya ketemulah di jalanan. Ada yang ketemu street drug, ya kan, pakai sabu, pakai apa. Akhirnya kecanduan. Tapi ada juga nih, nah di pasar gelap banyak nih, banyak marketplace yang kalau sampai sekarang dicari itu malah bisa menjual hal itu. Kita udah sering protes, ya kan. Nah dia pakai itu, merasa nyaman, tapi dosisnya salah, indikasinya salah. Kayak tadi misalnya, sebenarnya obat utama gangguan kecemasan dan gangguan depresi ya, itu golongan yang mengakibatkan perubahan serotonin, SSRI, ya kan, SNRI, ada jenisnya, ya. Tetapi kemudian banyak orang cari jalan pintas ini, nah, pakailah boti, ya kan. Jumlahnya pun nggak tanggung-tanggung. Ada yang 4 tablet sekaligus, ada yang 8 tablet. Walah. Ya kan kalau orang minumnya misalnya karena cemas, minum paling setengah, minum 1, yang ada efek sampingnya malah ngantuk. Tapi kalau diminum banyak dia jadi euforia. Oh gitu ya, malah bukan pingsan. Bukan, gitu. jadi rasanya tenang padahal enggak gitu. Kita melakukan hal-hal jelek, hal-hal buruk yang kita nggak paham. Gitu. Ya, itu bahayanya kalau kita pergunakan itu, gitu ya. Lalu gimana? Ya, cara yang paling baik adalah mengatasi, ya kan, penyebab utamanya. Ya, wawancara, ya kan, dibutuhkan apa sih, ya kan. Nah, kalau kita gunakan, ya obat-obat jiwa itu banyak jenisnya, ya kan. Jadi yang kita butuhkan minum ini akan bagus. Tapi kalau nggak butuh lain lagi pengaruhnya, ya. Itu, jadi seperti itu tuh untuk awalannya ya. Ada kita yang baca-baca dulu ya. Coba dari atas. Wah, pada ngabsen ya. Halo dari NTT, ya kan. Hai Kak, halo Dok. Halo juga. Salam dari Kupang. Wah, jauh ya. Jauh. Berarti di sana kalau NTT tuh WIT atau WITA ya? WITA kayaknya. Masih WITA ya. Mantan bisa jadi obat penenang gak Dok? Wah, yang ada makin galau kayaknya. Tergantung dong. Nggak, kisahnya apa. Ketahuan gagal move on. Malah curhat. Gitu. Nah, itu jadi kalau kita mengalami sesuatu ya galau, kita cari tahu ya kan, apakah ini ada yang mendasarinya, apakah bisa ditangani dengan psikoterapi saja ya, ataukah memang memerlukan pengobatan. Oke, sekarang kita spesifik ya. Banyak orang tuh gini, berpikirnya agak salah ya. Berapa kali tuh, artis siapa tertangkap membawa obat ini. Wah, obat saya itu Dok. Ya kan, berarti saya membawa narkoba ini. Ya kan? Saya akan ditangkap nih, ya kan, dan sebagainya. Nanti kalau dites urin saya positif gimana Dok? Loh, itu kan dengan indikasi. Ya kan, indikasi. Bukan penyalahgunaan dengan dosis yang tepat, ya kan. Nah, gini. Lalu yang sudah kadung nih minum ini, ya kan, tentu punya harapan. Gimana caranya berhenti Dok? Ya, cara kan? lepas dari obat penenang. Lepas, ya kan, dari obat ini. Yang pertama kita review, ya kan, kita diskusikan dengan terapisnya. Ini Dok, obat utama yang mana? Saya yakin bukan itu obat utamanya. Ya kan, apakah obat utamanya udah maksimal, ya kan, sehingga obat yang tidurnya, obat penenangnya bisa diturunkan perlahan, gitu. Ya. Kemudian akhirnya banyak dong yang gitu. Iya, banyak. Yang salah sebenarnya diberikan tanpa penjelasan. Ya kan, nggak tahu nih obat apa, gunanya di mana, kapan dia akan selesai, pada kondisi apa. Ya kan? Biasanya sering tuh pada psikosomatis. Bahkan ada penelitiannya bahwa justru yang banyak meresepkan bukan psikiater. Oh iya. Kayak saya pernah dengar tuh. Ya kan? Gitu. Jadi ya karena psikosomatis, gangguan apa, ya kan, gitu, akhirnya minum itu, ya kan, tanpa paham sebenarnya apa sih kaitannya, apa sih sumbernya, ya kan. Jadi kalau mau baik, ya tentu ada terapi yang lain, ada terapi obat utamanya, ya kan, sehingga dia akan perlahan-lahan menurun, ya kan. Kemudian perlu psikoterapi. Psikoterapinya masuk, ada perubahan ya dalam cara kita merespon masalah kita, dia juga akan menurun. Bahkan yang paling penting pemahaman, ya kan. Misal nih, saya GERD nih gitu. Saya ada yang nanya, kenapa sih saya sakit GERD kok dibilang stres? Ya kok
saya malah dikasihnya obat jiwa dok. Nah gimana? Nah itu perlu edukasi yang baik ya kan, misalnya kaitannya antara ya sistem alarm ya bahaya di otak kita dengan organ-organ. Salah satunya misalnya lambung. Lambung ya. Iya. Soalnya nyambung banget ya sebenarnya ya. Misalnya gangguan cemas, tuh alarmnya terlalu sensitif. Kepikiran nggak kayak mobil yang alarmnya terlalu sensitif. Nggak ada yang nabrak juga, orang cuma lewat aja sebelahnya dia bunyi. Kurang lebih kita begitu. Nah ketika alarm itu bunyi ya, nah dia memberitahu sinyal di dalam organ-organ kita. Salah satunya misalnya lambung. Jadi asam lambungnya muncul padahal nggak habis makan. Ya kan. Terus kayak gitu gimana dong caranya? Ya minum obat mah saja kan tidak akan nggak akan mengobati akarnya. Ya sumbernya kita atasi. Dan ingat loh, orang cemas tuh nggak dengan cara udah jangan cemas ya kan. Udah kamu banyak sabar, terus jangan stres gitu, terus stresnya hilang gitu. Nggak begitu. Tidak membantu sama sekali. Tidak membantu sama sekali. Sama kayak orang kejang, lu orang lagi kejang, jangan kejang gitu. Nggak bisa. Atau orang asma ya dok ya. Biasanya kan nyontohin orang asma. Ya, saya kan variasi sekarang, nggak sama ya kan. Itu matanya kabur gitu, terus udah ngapain kabur matanya, jangan diperjelas aja, ya nggak bisa. Ya nggak bisa, itu ada sesuatu yang nyata dalam situ, perlu pengobatan. Nah kalau aspek-aspek tadi bisa dilakukan, obat ini bisa ditapering gitu loh. Atau banyak juga nih, misalnya klien-klien berpikirnya begini, kebalik. Kadang-kadang nih lucu nih ya, tapi saya bukan mau ketawain, kan psikiater nggak boleh. Lucu tanda kutip kali ya. Dok, saya mau komplain dok, kenapa? Kok saya baik dok minum ini? Ya. Lucu juga komplainnya. Gimana? Saya kan bingung juga. Loh, tadinya bapak ngasih ini harapannya apa? Ya biar baik dok, keluhan saya hilang. Terus sekarang gimana? Hilang. Terus, tapi kan obatnya ini begini dok. Terus saya coba nggak minum, muncul lagi gitu. Lah iya kan. Coba aja kita demam, minum paracetamol, malamnya nggak usah minum, panas lagi. Apakah kita kecanduan? Kan enggak. Ya kan, nah berapa lama ya kan penuntasan itu yang perlu kita cari tahu, ya kan, kebutuhan kita itu berapa lama, ya itu yang paling penting, ya. Ada nih, wah alprazolam dan klobasam untuk anxiety kah dok? Oh banyak fungsinya, fungsi ya. Iya, bukan hanya untuk kecemasan ya, tapi bisa juga misalnya untuk kasus kejang, misalnya banyak ya, banyak banget ya. Gunanya tuh nggak hanya itu, tetapi bukan itu obat utamanya. Itu obat pendamping biasanya. Pendamping, hanya untuk sementara waktu biasanya. Ya syukur 2 minggu selesai, 4 minggu selesai, ya kan? Iya. Paling lama misalnya. Atau kadang-kadang diminum saat dibutuhkan aja kali ya. Waktu itu saya pernah soalnya dapat lorazepam, cuma kalau nggak bisa tidur aja. Gitu. Benar ya itu kayak gitu ya? Iya. Kalau sudah ringan seperti itu, ya kan, tapi kita bisa atur, tapi jangan sampai, nah kesalahannya adalah ngatur-ngatur sendiri, udah dikasih ininya, tapi kan saya yang merasakan dok, gitu, kadang-kadang kan, akhirnya dia apa, begitu muncul dia minum 3 tablet, begitu nggak muncul nggak minum, ya kan? Itu lagi-lagi ya analoginya kayak kita naik pesawat, ketinggian pesawatnya kadang-kadang tinggi, tiba-tiba kecil, tiba-tiba naik lagi, berguncang-guncang ya di dalam, mabok di dalamnya. Nah kira-kira sel saraf kita juga begitu, ya kan? Nanti ada istilah tapering, jadi pelan-pelan menurun, udah di bawah. Nah seperti itu biasanya, ya. Tetapi obat utamanya tetap ada. Nah nanti kalau berapa lama sih dok? Nah kayak gitu, ya. Berapa lamanya? Nah itu penting, ya kan? Jadi gini loh. Nah, gimana, jadi dok? Gini, ya. Kapan sih, ya kan, kebutuhan kita reda? Itu tergantung apapun nih, ya, penyakit di kedokteran, apapun itu, ya. Kapan sih sembuhnya itu tergantung kapan organ itu bisa resolusi. Misal gini, ya, maksudnya, kalau kulit kita nih luka, kena apalah, kena besi, gitu kan, kita berobat kira-kira berapa lama?
ya sampai kulitnya menutup kan. Kita mau nangis-nangis pakai jamu apa, pakai jampi-jampi apa supaya 2 jam nih kulit nyambung lagi, nggak mungkin. Dijahit aja nggak nyambung sebetulnya, belum. Ya kan? Jadi dokter dimanapun bilang, oh kira-kira 7-10 hari. Ya karena kulit itu meregenerasi dirinya 7-10 hari. Kalau gitu patah tulang dok, 7-10 hari. belum. Ya kan, tulang butuh lebih lama. Bulanan. Iya. Kalaupun dipasang pen, bisa jalan kan? Langsung bisa jalan kan? Apakah tulangnya udah nyambung? Belum. Coba seminggu lagi pennya dibuka lagi, patah lagi. Apakah itu kumat? Apakah itu kambuh? Bukan. Belum pulih ya? Belum pulih, belum tuntas. Sama seperti itu. Jadi kalau misalnya gangguan depresi atau gangguan cemas, ya kan? Sampai kapan, berapa lama sih, ya kan? Neurotransmitter itu kemudian jadi permanen ya perubahannya. Nah itu juga kurang lebih sama tuh sama tulang ya kan, kurang lebih. Ya jadi kalau kita berobat sekian lama sama kayak pakai pen sekian lama, bukan berarti kita ketergantungan. Lagi-lagi kan tidak ada peningkatan dosis ya kan, tidak ada gejala putus asa dan sebagainya itu ya. Tetapi obat yang utama lagi-lagi bukan golongan benzodiazepin. Jadi obat yang dipertahankan lama sampai tuntas itu adalah obat utamanya. Biasanya pendampingnya ini akan pelan-pelan selesai. Kalau kasus baru saya rata-rata gunakan 2-4 minggu misalnya. Ya kan? Obat utama yang membantu mood, yang memang betul-betul ya menyebabkan gangguan kecemasan atau alarm ya, di dalam otaknya itu baik. Nah, itu jenis lain, itu yang digunakan untuk jangka panjang dan aman. Jadi obat itu ada yang diciptakan untuk jangka pendek, ada yang diciptakan untuk jangka panjang. Jangan kebalik nih. Saya kalau obat-obat flu dok, tiap hari merasa aman tuh dok minum. Bukan, itu obat untuk jangka pendek. Ya kan, untuk jangka panjang lain, ya kan. Jadi jangan terbalik untuk hal-hal itu. Jadi simpelnya gini deh, saya sering pakai ya analogi kayak gini. Kalau kita mengalami gangguan kecemasan, anggap itu kita berada di ruangan ini ya, kemudian ada bangkai, nggak enak tuh baunya. Iya dong. Iya kan. Nah obat-obat penenang atau benzodiazepin tuh sama kayak kita nyemprotin parfum, gitu kan. Terus tiba-tiba enak kan. Iya tapi tetap aja pasti muncul lagi. Tapi nanti pelan-pelan hilang, reda, muncul lagi. Iya kan. Nah kita perlu obat utama yang kemudian ngambil itu. Nah, bangkai terus bawa keluar. Tapi kalau minum obat utama aja kira-kira baunya enak nggak? Enggak kan? Nggak seketika hilang. Ya. Nah, tandanya gimana? Kita campur, kita semprotin parfumnya dulu supaya kita juga kuat ya kan? Ya, kita pindahin bangkai taruh di luar. Sementara aroma yang udah ada di ruangan itu masih ada, ya kita semprotin parfum. Kapan nggak ada? Ya ketika baunya udah hilang, kayak hilang. Nah itu kira-kira. Baru itu tuntas ya. Analoginya seperti itu. Analogi gitu. Yang bagus dok. Malah obat utama itu dia menurut saya keunggulan, tapi banyak orang berpikir itu kelemahan. Kenapa tuh? Karena dia tidak langsung bekerja. Nggak kelihatan hasilnya dengan cepat ya. Dok saya pernah skip 1 kali nih, tapi saya biasa-biasa aja. Ya kan? Berarti ini nggak berguna dok. Justru obat yang pendamping itu dia, wah begitu saya minum nih 15 menit enak dok gitu. Ini kayaknya obat, padahal bukan. Justru kita kan perlu sugesti seperti itu gitu loh. Kita minum siang tapi tidur kita baik, cemasnya hilang, ya kan? Itu kan enak. Nanti kita mau berhenti kan gampang, ya kan? Ketika kebutuhannya selesai. Itu yang paling susah kalau tidak teredukasi, udah minum seenaknya sendiri. Cuman minum jenis itu saja, nggak ada yang lain, ya kan? Sampai bertahun-tahun terus datang, dok saya mau berhenti obat ini. Waduh. Malah nambah masalah. Bingung, bingung kita terus terang, ya kan? Itu yang menyebabkan stigma di masyarakat. Oh kalau pakai obat psikiatri masih umur hidup gitu. Enggak sebetulnya. Kalau dilakukan dengan benar untuk jenis-jenis misalnya gangguan kecemasan, psikosomatis dan sebagainya. Tetapi untuk gangguan yang lain, misalnya skizofrenia, bipolar, memang itu perlu ya jangka panjang. Tapi lagi-lagi bukan kecanduan. Gitu. Kebutuhan ya kayak sikat gigi ya dok. Dan itu jenisnya lain, sama sekali obatnya bukan ini. Gitu.
itu sih ya. Oke. Nah, lagi nggak yang ini nih? Oh, ada yang mau ini ya. Dok, teman-teman aku banyak yang dikasih resep oleh bukan psikiater minum alprazolam hanya karena merasa stres dan nggak bisa tidur, selalu dikasih alprazolam karena paling populer dan dosisnya naik terus. Nah, itu sudah mulai toleransi sebetulnya ya. Sering nih begini nih ya, kebetulan besok saya juga mengisi ya kan, sering saya difasilitasi sama klinik ya bareng partner saya Dr. Yudi. Kita sering tuh membuat acara untuk dokter umum, memberikan insight ya, karena yang mau nggak mau di lini depan sebenarnya ya, ketika orang sakit ya kan, itu adalah datang ke dokter umum dulu ya kan, tidak dianjurkan langsung ke spesialis. Nah, mereka harus paham ya kan. Sering ada begitu mitos ya kan, oh kalau sulit tidur kasih prazolam. Prazolam bukan obat tidur, obat cemas dia, dan hanya obat pendamping, bukan obat utama. Itu ya kan, obat tidur jenisnya lain. Nah ya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya, sering kali nih ya, bukan kesalahan itu, tapi memang masyarakatnya datang udah minta. Dok, saya minta ini, saya minta ini ya. Cuman sekarang nanya temennya ya kan, terus seakan-akan nggak paham soal itu, atau penjelasannya kadang-kadang ambigu. Ambigunya gini, Dek, kamu ngalami cemas nih, obatnya penting nih, bagus ya kan, tapi hati-hati ya, nanti bisa kecanduan. Kira-kira kalau orang cemas digituin gimana nih? Ya makin cemas ya. Bisa nggak diminum obat kan? Karena ambigu. Enggak. Nah, kita harus encourage. Ini penting loh dalam masa tertentu. Nanti kita dampingi, kita guidance ya kan, gimana minumnya, terus kemudian bisa selesai. Gitu. Itu sih kuncinya. Ya. Tuh. Agus Wardi, lorazepam cocoknya diminum kapan ya, Dok? Wah, tergantung indikasinya ya kan, tergantung indikasinya. Kalau nggak meriksa nggak berani kasih tahu ya kan. Ada yang indikasinya itu memang murni kecemasan. Jadi ada satu klien saya nyetir nih, supir ya, jadi mesti minum golongan itu tuh, baru kemudian bisa tenang dan nyupir dari Bali ke Jawa. Waduh. Nah kan, padahal orang lain kalau minum itu ngantuk. Iya. Nah itulah gunanya persis perlu wawancara dan penegakan diagnosa dan rencana yang presisi, yang tepat. Ya, nggak bisa nih dengan begini-begini saya coba ubah, kita coba-coba. Nah, profesi dokter kan bukan coba-coba. Nah, jadi harus dari jurnal ya, dari penelitian, diteliti sekian ribu pasien, gejalanya apa, obatnya begini, diberikan kapan, seperti itu. Ya, nah itu sih barangkali ya. Ada lagi? Dewa Krishna, gimana cara menang lawan diri sendiri? Waduh, emangnya kita berantem melawan diri sendiri? Nah itu pertanyaannya ya, perlu lebih jelas nih ya. Berikutnya, Geisha So, saking populer si X itu banyak orang nanya ke aku, ke psikiater minum penenang merek X, padahal obat psikiatri bukan hanya itu. Dan itu jadi bikin orang takut pikir ketergantungan. Itu maka kita harus pick up ya kan. Ada juga yang buruk gitu ya, stigma itu kadang-kadang dari orang kesehatan juga. Ya kan, ada beli itu udah pakai resep ya kan, sudah diberikan dokternya, terus ditanya, keluhannya apa? Ini kan obat ini nih, obat penenang gitu kan. Bener nih, coba KTP-nya apa gitu dan sebagainya. Seakan-akan kriminal. Itu obat penting ya kan, tetapi mesti dengan cara yang tepat ya. Itu Biotage. Dok, apakah BPJS bisa dipakai untuk psikiater? Bisa banget. Nah, bisa cerita banget nih, kalau ini yang jawab kayaknya Ardan nih. Waduh. Kan pakai BPJS. Bisa. Jadi alurnya tuh ke Vaskes 1 dulu, ketemu sama biasanya sih dokter umum ya kalau ke Vaskes 1 ya. Tapi tergantung, kalau Vaskes 1-nya ada dokter spesialis yang lain juga. Kan ada juga ya kadang-kadang Vaskes 1. Wah, Vaskes 1 pasti dokter layanan primer. Layanan primer ya. Oh, oke. Jadi layanan primer dulu, terus nanti dirujuk. Dan kita biasanya ada pilihan opsi beberapa rumah sakit. Iya. Nah, terus kan bisa ditangani juga ya kan, tergantung tuh ada tarafnya ya kan. Tapi dokter umum rata-rata sudah mampu untuk hal itu. Tetapi kalau tahapnya sudah perlu perawatan lanjutan, pasti diberikan rujukan. Ya kan?
Rata-rata termasuk di rumah sakit umum daerah saya ada psikiater, ada psikolog klinis, ada. Ya, iya, gitu. begitu ceritanya. Jadi tenang saja, bisa dipakai. Terus? Agus Wardi, saya minum obat sertralin 7 hari mood menjadi lebih baik, tapi setelah itu kembali cemasnya lagi, Dok. Ini sebenarnya obat utamanya. Kalau ini bukan golongan yang menurut masyarakat golongan obat penenang, bukan benzodiazepin. Ini justru obat utamanya. Tapi benar, artinya belum. Kita masih membutuhkan. Iya, belum ya kan? Seperti tadi ceritanya ya kan, supaya pemulihannya menetap itu perlu waktu. Waktunya berapa lama? Nah itu tadi sering saya bilang. Seperti ini nih sama kayak tulang. Coba deh tulang seminggu dipen, terus seminggu depannya dicabut lagi. Ya patah lagi. Ya kan? Saya aja dulu patah tulang setahun. Nah itu misalnya ya kan. Jadi perlu ya seperti itu. Jadi kalau 7 hari belum lah ya kan. Perlu dilanjutkan ya. Tetap komunikatif dengan terapisnya ya. Kemudian mengikuti advice-nya ya kan? Tapi kalau kita ikuti terus sampai tuntas bisa kok gitu ya. Betul. Oh, Fusion bantu jawab tuh tadi masalah BPJS. Oh bisa. Pasti bisa ya. Nah ini Gesa, oh ya betul dok, obat utamanya nggak berasa langsung seperti SSRI. Iya kan? Iya. Nah gimana? Kayaknya escitalopram ya? Iya. Ada pakainya escitalopram ya. Saya baru berasa itu bulanan. Dalam jangka bulanan itu pun nggak langsung 100% hilang gitu ya. Dan sampai sekarang pun masih suka ada keluar depresinya. Kadang-kadang. Tapi itu tidak separah dulu. Jadi kalau saya lihat obat tuh ngebantu supaya puncak dan lembahnya tuh nggak terlalu ekstrim. Jadi ya namanya manusia kan pasti ada ya ups and downs ya. Tapi jadi dibikin landai gitu kalau saya ngerasanya gitu. Iya. Ada juga kan stigmanya obat itu bikin ini apa namanya bikin apa sih mati rasa jadi nggak bisa sedih. Enggak lah ya. Enggak. Nah lengkapnya sebenarnya my friends bisa ikuti tuh di Jadi Gini season 1 yang episode pertama tuh kita ngomongin ya kan. Iya, waktu betul. itu lengkap banget apa sih mitos dan faktanya tentang antidepresan ya kan. Atau SSRI tadi itu juga obat utama untuk gangguan cemas ya kan gitu ya. Ada lagi yang lainnya udah ya? Udah. Seperti itu ya. Nah, jadi sangat penting. Saya mau nanya dok, apa perlu masuk rehab dok kalau udah kayak gitu? Kalau kecanduan, iya. ya kan. Kalau kecanduan sampai sekian ini ya kan perlu ada rehabilitasinya. Ada caranya. Bahkan kalau berhenti langsung ada nih. Wah itu akan sangat menarik kalau beliau mau nih hadir ya kan di live IG atau acara Jadi Gini ya kan. Itu kalau nggak salah ya dulu sampai pernah minum lorazepam itu 17 biji kalau nggak salah ya. Wow. Ya, kalau saya nggak salah inget 17 biji yang 2 mili. Hah? Serius dong? Serius. Waduh, saya 2 mili aja udah ngantuk, udah makanya pingsan. Iya, tapi kalau bayangkan sehari. Kalau di kasus dia berarti bukan jadi ngantuk ya dok ya? Mungkin jadi euforia yang tadi kayak kata dokter. Iya bisa jadi. Nah terus bukan hanya itu tuh, ada obat anti nyerinya juga tuh. Oh nggak cuma satu golongan jenis. Narkotika ada tuh, sama juga ada yang sampai 30-an tablet nggak salah. Nah itu masuk rehab, ya kan? Nah itu simple banget tuh kasusnya sebenarnya. Dia itu datang sudah dengan antidepresan, sudah pakai SSRI dari negaranya, terus datang ke sini, melanjutkan pengobatan, diubah sama terapisnya, bukan psikiater, diubah, udah pakai ini aja, antidepresannya dicabut. Oh serius? Nah, dicabut sama sekali, terus dia pakai itu, tambahan lama, tambah naik ini. 3 hal. Bingung saya. Dia kalau nggak salah itu sebulan habis sekitar 30-an juta buat obat. Buat itu doang. Dan itu sebenarnya bukan salah dia ya, dok? Iya. Nah, kalau itu di-cut langsung ke kejang. Jadi harus tapering tadi ya? Iya, pelan-pelan ada caranya. Makanya waktu itu saya kerjasama sama lembaga rehab, ya kan. Kita dalam lingkungan yang terlindung ya kan, kita mulai turunin. Sekarang nggak minum.
Wah, syukurlah. Tapi kembali nih minum SSRI-nya. Karena itu obat utamanya obat ya. Obat utamanya. Nanti juga kalau sudah tuntas bisa kok bahkan tanpa itu. Itu sekarang produktif kerja ya kan, bisa ngasuh anak dan sebagainya. Dia malah bingung. Saya sekian tahun kemana aja dok ya gitu. Itu sampai akhirnya berhasil lepas itu berapa lama dok? Pada waktu itu dia direhab 30 hari. Sebulan ya? 30 hari. Tapi setelah itu kan masalahnya dari orang kecanduan bukan lepasnya, tapi untuk continue tetap bersih tanpa. Jadi biasanya ada sugestinya lagi, ketemu teman yang ini atau ketemu lewat lagi di tempat yang ngasih obat dulu, kita pengen lagi, ya kan? Itu yang ini. Jadi sebenarnya kecanduan juga adalah brain disease, gangguan otak. Iya kan, seperti itu gitu. Tapi sayang, kasihan. Nah, ada penelitian yang selalu saya ulang-ulang karena penting. Di Indonesia itu ada riset kesehatan dasar. Jadi gangguan mental emosional ya, depresi, cemas yang mulai pada awal remaja. Itu di Indonesia itu jumlahnya 6%. Lumayan kan, penduduk Indonesia berapa? 6% itu mengalami gangguan emosi dan apa namanya? Mental emosional, ya kan? Kemudian hanya 9% yang mendapatkan terapi. Wah. Jadi 91% enggak. Bisa dibayangkan 10 orang yang sakit ya, yang mengalami gangguan, 1 orang belum tentu tuh yang berobat. Nah, jangan-jangan ini nih yang kemudian cari di jalanan, ternyata tanya teman-teman yang menyalahgunakan. Self-medicated. Itu jadi kalau kita cepat atasi ya kan, maka dia tidak akan mengalami kecanduan gitu sebenarnya ya. Ada cara mandirinya nggak sih dok? Saya penasaran juga. Ada cara mandirinya nggak buat ngelepas dari ketergantungan itu? Ya butuh bantuan. Harus ya? Iya butuh bantuan. Jadi pokoknya kalau misalnya kita kadang nggak menyadari, saya baik-baik aja kok dengan minum ini ya kan. Nah itu insight-nya kadang-kadang buruk. Jadi perlu bantuan orang-orang terdekat. Nggak bisa cuma karena dimarahi atau dibatasi gitu, nggak bisa. Ya. Karena butuh ada sesuatu yang lain untuk mengganti itu. Nah, tadi kan sebelum kita mulai saya ditelepon tuh, ada keluarga yang sedang, wah udah ini dok, ya. Tapi butuh nih pengawasan supaya nanti recovery ini sebagai lifestyle, gaya hidup gitu loh. Gaya hidupnya sehat, bukan hanya menghindari sakit, tetapi dia mencintai kesehatannya yang sekarang, punya aktivitas yang menyenangkan, kita ketemu hal-hal baru yang menyenangkan, yang membuat kita tenang dan nyaman. Sehingga kita nggak perlu lagi saat-saat itu sebetulnya ya. Dok, saya psikiater dengan maksudnya dok, orangnya psikiater atau ke psikiater kali ya, dengan diagnosa gangguan cemas, tapi keluarnya kok lebih ke fisik ya. Oh iya dong ya, ada juga ya gangguan cemas yang gejalanya di fisik, namanya gejala somatik. Somatik bedanya sama psikosomatik? Ya itu kan gejalanya namanya somatik kan. Psikosomatik kan sebuah diagnosis kan. Ya psikosomatik kan keluhan somatik yang sebenarnya sumbernya adalah psikologis. Seperti itu. Bisa ada kaitannya. Beberapa kali kita bahas kok ya di beberapa jadi gini. Waktu itu Uti kayaknya. Ya kan, tentang nyeri-nyeri. Pengaruhnya nyeri-nyeri ya kan, dengan mah itu ada tuh kita bahas ya. Itu bisa jadi nggak aneh lagi. Kok nggak aneh, biasa aja ya kan. Justru banyak sering yang mengalami seperti itu ya. Terus berikutnya Labivansa. Kalau saya dikasih psikiater, saya kombinasi 2 benzo dan dogmatil tanpa antidepresan untuk GAD dan obsesif saya. Saya mikir kenapa nggak ada golongan SSRI atau SNRI, tapi saya ikutin aja terapi dari beliau, pakar adiksi gitu. Gitu ya. Ya ini pentingnya komunikasi, ya kan, komunikasi. Jadi golongan-golongan yang disebut selain yang benzo kan juga punya efek, ya kan, punya efek untuk di situ. Tapi pasti ada pertimbangan khusus. Nah itu kita perlu kok ya tanyakan, boleh nih dok, saya kemarin habis nonton jadi gini ya kan, gini kenapa kok saya nggak ini, apakah saya mau nggak perlu dok, atau apa pertimbangan yang lain ya kan. Ya kalau memang setelah kita bahas diperlukan pasti dikasih ya kan, gitu ya. Kalau udah penurunan tadinya udah dapet ya kan dan sebagainya ya, penting ya, perlu dosisnya juga dan sebagainya. Kalau saya nggak boleh etikanya, saya nggak pernah periksa ya kan, Labivansa.
Nah, kemudian saya komentar nih bagusnya begini deh, ya tidak boleh. Iya, gitu. Ya. Dari Agus Wardi, Dok, kalau kecemasan sosial berapa lama harus minum obat, Dok? Wah, tergantung lagi ya, Dok. Tergantung lagi. Belum Sama diperiksa aja nih. soalnya. Patah tulang berapa lama? Ya kan ada nih pemain sepak bola bisa patah tulang, ya kan. Kok kenapa ada yang bisa 8 bulan udah bisa main lagi, ada yang 1 musim lolos, ya kan. Kayak sekarang nih saya debar-debar, ya kan. Saya pencinta klub Liverpool, kan. Pemain utamanya patah kaki. Oh iya, Siapa Dok? namanya? Iya, lututnya. Waduh, lutut Virgil lagi. van Dijk. Iya, udah dibilang vonis ya udah 1 season off, ya kan. Tapi dari pengalaman ada juga yang bisa cepet. Nah, apa yang mempengaruhi? Nah, itu yang lebih penting lagi. Seberapa cepat kita mendapatkan dosis yang tepat, ya kan. Kemudian seberapa taat kita mengikuti advice itu, ya kan, sesuai kebutuhan. Kemudian bagaimana jalannya terapi-terapi lain selain obat, misalnya psikoterapi, atau misalnya kalau saya di klinik ada tuh neurofeedback, ya kan, untuk bisa relaksasi. Jadi nge-gym lah untuk gelombang otak, ya kan. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau ada trauma bisa nih hipnoterapi tapi sama profesional kesehatan mental, ya kan. Nah, hal-hal itu dilakukan, kesembuhannya juga akan makin cepat, ya kan, seperti itu. Juga jangan udah merasa baik terus gitu muncul lagi gitu, itu justru akan memperlama penyembuhan, ya kan. Kalau bisa tuntas selesai gitu, ya. Itu sih, Dek, ya. Oke, kalau ada yang mau nanya lagi boleh loh, kita masih punya waktu. Iya. Untuk kecemasan sosial ada loh edisi khusus kan yang membahas itu. Social anxiety. Waktu itu judulnya apa ya? Fobia atau apa sih? Apa sih waktu itu? Anxiety, fobia atau kecemasan insecure bukan ya? Bukan. Fobia sosial, anxiety atau fobia pemalu, apa sih lupa. Ya gitulah. Nanti dicari-cari itu di situ. Ingat nggak? Dicari-cari itu ada di khusus yang khusus membahas soal itu. Ya, iya kan? ada, pokoknya ada kok. Sosial. Boleh ya dilihat-lihat. Kita ada di YouTube-nya ya, jadi gini, atau ada Spotify-nya ya. Jadi ada gini dua-duanya juga. Itu kalau YouTube-nya di Diskoria 88, kan. Ada edisi jadi gini gitu. Semua udah ada kok di link bio Instagram saya, ya kan. Bisa tuh dilihat seperti itu. Nah, ini enaknya saya bikin acara gini enak. Kalau ada yang nanya, malah saya jelasin ulang, baca aja ini, ya kan, nonton aja nih, gitu, dengerin kan. Aja Spotify. Gitu, ya kan, supaya nggak salah. Kalau dengar sepotong-sepotong nanti jadi ini dong. Bukan jadi gini tapi jadi gitu nanti. Nah, gitu ya. Apalagi nih obat penenang. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri? Kan kita bicara obat, kan ya. Orang nggak langsung obat dong. Ada upaya-upaya mandiri dong yang dilakukan. Bisa dengan belajar relaksasi, ya, deep breathing exercise, ya, inhale, exhale. Langsung mencoba. Jadi apa namanya? Menarik nafas 4 detik kira-kira, ditahan 4 detik, kemudian hembuskan 4 detik, dirasakan, ya kan. Kayak meditasi lagi. Ya dok ya? Iya, prinsipnya begitu kan, ya. Meditasi kan juga dengan pernafasan, ya. Bisa ada namanya progressive muscle relaxan, supaya kita bisa merasakan nih, jadi dikencengin ototnya, berapa banyak nih otot-otot besar dalam diri kita, ya. Bisa distimulasi, ya, sekian lama, dipandu, ya, saya lakukan, dipandu, kemudian kita relax lagi, baru kita bisa merasakan perubahannya ketika kontraksi dan relaksasi gitu. Orang gangguan cemas kan diam-diam begini kontraksi terus ototnya. Iya. Terus kita tahan-tahan supaya enggak, nah makanya nyeri dan sebagainya, ya kan. Sekarang kita justru kontraksiin, ya, supaya enggak di tengah-tengah. Setelah itu kita rilekskan lagi. Nah, itu bisa dilakukan juga dibantu oleh biofeedback. Nah, jadi kita bisa aware dengan kontraksi otot kita, terus kita lakukan sesuatu, dipantau dengan alat, ada feedbacknya. Oh gitu. Iya, jadi kalau brain gym itu bukan hanya gelombang otak, tapi juga biofeedback. Kita bisa jadi tahu. Gitu. Ya. Bisa progressive muscle relaxan, bisa juga dengan meditasi. Tapi jangan salah, ini bukan saling menggantikan. Medication sama meditation itu berjalan beriringan. Gitu. Itu temenan itu. Itu, ya. Jadi betul perlu dilakukan.
ketika hal-hal tadi dilakukan belum banyak membantu, nah itu butuh ya kan pengobatan. Ya, atau kita coba mencari tahu sumber kecemasan itu, ya kan? Cerita ke teman. Hati-hati juga loh, sekarang kan cukup banyak nih grup-grup konsumen. Tadi saya juga di-add ya kan, perlu kesiapan khusus pada diri kita untuk masuk ke sana, bahwa apa yang disampaikan di sana belum tentu itu benar. Itu kan pengalaman pribadi masing-masing. Ya kayak sekarang nih, bukan saya menganjurkan ya kan. Saya kalau panas dalam, agak flu gitu ya, nggak enak ya. Itu kalau saya tuh harus makan mie instan ya, pakai cabai 3 ya kan, panas-panas, pakai telur, rasanya tuh sugesti. Itu enak. Tapi kan saya nggak bisa menganjurkan ke pasien saya kalau yang datang flu-flu, udah ini aja makan pasti baik, boleh gitu. Nah, sering pada grup-grup kecemasan ini ada tuh yang saya baik dengan kacang hijau, saya ini ya kan. Kacang hijau. Kan saya jadi promosi, bukan ada yang begini ya kan, habis makan itulah lebih baik. Nah ini ada juga yang nyoba, kok saya beda ya, pengalaman orang-orang berbeda. Itulah bedanya dengan obat. Obat udah diteliti sekian ratus ribu orang, jutaan orang, benefitnya apa, kekurangannya apa dan sebagainya, ya kan, seperti itu. Nah emang begini nih makanan obat-obat alternatif biasanya. Ada loncatan berpikir kan, wah ini disebabkan karena ini serotonin begini, makanya pakai ini. Padahal nggak tahu nih fungsinya kemana, ya kan? Berapa sih yang bisa menyebabkan itu, ya kan? Berapa lama sampai di target organ, nggak ada ininya. Jadi loncatan berpikir, walaupun penjelasan depannya benar. Jadi pastikan obat yang utama ini bisa, ya kan, sebelum kita yang lain kan tambahan. Gitu. Iya, betul. Gitu deh. Gitu ya. Ada yang baru halo nih sekarang. Oke. Ayo kalau mau bertanya masih bisa satu pertanyaan lagi nih kayaknya. Itu ya. Jadi kalau ngomongin semua, jadi ada juga yang bilang, dok, tapi saya nggak suka dok minum obat. Wajar, ya kan, wajar. Kenapa? Nggak ada orang hobi minum obat, coba ditanyain. Ada gitu orang hobi minum obat? Saya sih enggak. Iya kan, bukan hobi. Kalau nggak membutuhkan, ya orang nggak ada lah minum obat, ya kan, gitu. Tetapi kalau itu bermanfaat, ya kenapa tidak? Ya kan, seperti itu. Minum obat tuh bagian dari self love juga kan? Self care ya? Ya, artinya menyayangi diri kita sendiri loh dengan cara seperti itu supaya kita cepat pulih, bisa menikmati kualitas hidup yang baik. Jangan merasa cuman self care, self love itu cuman yoga, olahraga, enggak. Minum obat itu juga adalah satu bentuk ya kita menyayangi diri kita gitu. Geisha So nih, mungkin bisa terakhir kita bacakan ya. Nah itu dok, banyak yang self diagnosis dan ngaku sembuh tanpa obat, akhirnya tambah bikin ragu orang yang beneran sakit. Makanya. Nah itu tuh saya sering ketemu tuh, dan pill shaming biasanya habis itu. Di satu sisi pill shaming, jadi mempermalukan orang yang minum obat. Kedua, dia sebenarnya self diagnosis, baca-baca sendiri, kayaknya OCD. Terus kemudian dia melakukan apa? Terus dia bilang, saya udah baikan nih. Berarti sebenarnya OCD itu bisa sembuh loh dengan cara ini. Nggak bisa. Testimonial tuh enggak. Kita harus coba kan dengan situasi yang sama pada ribuan orang, ya kan, seperti itu, ya. Jadi hati-hati. Itulah kenapa saya kemudian ya dibantu oleh konsumen saya sebenarnya, dok, edukasilah. Kita nggak bisa nih menyalahkan orang yang tersesat karena dokternya jarang edukasi, nah kan. Makanya kita bikin acara-acara seperti ini, jadi gini. Nah ada juga kok acara-acara yang lain ya, boleh lihat juga ya, kopi kental ya, Kongko Rumpiin kesehatan mental itu di Spotify ya. Juga ada dialog jiwa ya, dari teman-teman di Berteman Baik. Ada Sparta. Iya kan, kalau yang kaitannya art terapi situ ya kan, aktivitas seni ya kan. Terus apalagi tuh? Apalagi ya? Ada ini bincang bareng ahli. Itu sama bincang Budayu. bareng ahli yang nyerempet cancer. Ya, itu. Jadi teman-teman di sini, my friends, juga bisa nih masuk ke channel-channel tadi ya. Banyak mendengar ya kan, memahami, tergerak, mencari pertolongan ya kan. Kita juga terima kasih buat teman-teman yang masih berjuang ya kan untuk recovery. Tapi ada yang bilang teman saya,
recovery itu jalani dan nikmati. Ya, gitu. Iya, ya, betul. Recovery itu menyenangkan. Gitu. Ya, closing Mbak ya. Closing. Terima kasih my friends yang udah menonton, melayangkan pertanyaan dan menyaksikan seluruhnya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Dr. Rai seperti biasa. Habis ini ya buat teman-teman yang ini lagi sejam lagi saya live IG lagi ya kan sama Mbak Ebi ya, tapi tentang kesehatan keluarga ya kan. Gimana sih orang tua yang cemas ya kan memutus rantainya dengan mengetahui inner child-nya. Gitu. Mantep tuh, harus ditonton juga. Iya dong. Gitu. Ya. Di Instagramnya siapa Dok? Di Instagram saya sama Mbak Ebi. Ya. Oke. Jadi lagi sejam lihat aja tuh di Instagram saya. Pasang alarm. Terus acara ini didukung sepenuhnya oleh Mercy White Division, gesterai.com, komunitas teman baik, dan Diskoria 88. Oke, waktunya tinggal 1,5 menit lagi. Kita mesti bye-bye nih sekarang. Oh ya, selamat bermalam minggu. Selamat bermalam minggu. Malam minggu juga menenangkan jiwa kita. Iya betul, karena kita bisa beristirahat dengan rileks. Oh, malam minggu kok istirahat? Ya kan maksudnya kalau bersosialisasi dengan teman-teman kan termasuk istirahat. Oh gitu ya. Oke, nggak kerja. Iyain aja deh ya. Iyain aja biar cepet lah Dok. Oke. Udah, see you again next week. Oke, bye-bye my friends. Bye-bye.